Kesadaran yang logika ya. Logika. Baru yang logika itu. Ya kalau lagi makan, nikmati makanmu, jangan makannya sambil nonton Lihat HP HP, gitu. ya. Dia nggak tahu dia makan. Kalau makan inget utang jadi makan nggak? Ya itu dia. Makanya hidup ruwet itu seperti itu. Dia tidak menikmati rasa syukur. Nah ini kembalinya nanti ke rasa syukur. Kalau kata Bang Haji, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Gitu dah. Abang Haji, saya ngefans banget. Jadi pura-pura minjem suaranya gitu. Jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang lebih. Betul? Gitu. Setuju. Gitu. Setuju. Gitulah. Kesadaran diri. Itu dari dulu sampai sekarang dianggapnya lihat orang dibungkus dengan kain kafan itu menyeramkan. Ya, kan gitu kan? Benar, serem. Sampai sekarang pun begitu ya. Padahal ketika dia orang itu meninggal, justru dia nggak bisa apa-apa gitu. Dia nggak bisa apa-apa, Mas. Yang menakutkan justru ketika dia masih hidup. Oh, dia bisa berbuat. Tapi sereman orang lagi dibungkus. Tapi kenapa mata kita melihat seperti itu lebih serem? Serem, ya kan? Orang dipotong serem. Mengapa? Karena sugesti awalnya seperti itu. Sugesti awalnya pocong itu perbentukan dari orang-orang yang sudah mati gitu. Karena ya mungkin boleh dibilang ini salah satu apa ya? Wah, bingung. Perwujudan dari rekayasa jin, tapi saya juga nggak yakin juga gitu jin. Ya. Ya kalau menurutmu itu ada jin, ada apa lagi? Jin. Jin. Ya, jin itu hantu pas setan, Mas. Ya itu kan beda-beda tuh. Jin, bahasa hantu, itu setan. mematahkan logika-logika yang membuat kita jadi tambah bingung gitu kan. Makanya dipermudah aja lah gitu loh. Ada pengalaman saya gitu loh. Waktu itu saya pernah ngelihat pocong memang pernah. Ya. Saya pernah diperlihatkan ke situ dulu. Pocong. Sekarang malah nggak pernah ngelihat gitu loh. Apakah mata batin saya sudah tertutup atau gimana, saya juga nggak ngerti. Tapi dulu pernah gitu loh. Dan sering banget lihat makhluk-makhluk yang bentuknya memang aneh-aneh. Saya sering banget lihat. Oh, itu dulu. Justru waktu belum belajar tentang kebatinan, masih alami, masih anak-anak, masih remaja gitu kan, masih alami. Pada satu hari saya pernah mentafakuri dan pernah ya coba berkomunikasi ya itu ke makhluk itu, komunikasi, makhluk yang dianggap pocong itu ya. Jadi beranian. Ya karena saat itu sedang siap. Kalau nggak siap ya lari tetap. Lari saya. Waduh. Ya memang serem gitu kan. Karena emang bentuknya ya manusia, cuman sudah lebih dingin, lebih menakutkan gitu lah. Lebih jelek daripada yang jelek, mungkin begitu orang menganggapnya. Padahal saya coba komunikasi ke makhluk tersebut. Dia itu perumpamaan seperti dia itu yang meninggal. Dia pengen kembali ke dunia. Oh gitu. Ya, dia pengen kembali ke dunia, tetapi dia nggak bisa menyerupai yang seperti waktu dia di dunia. Mau masuk ke raga kamu, juga kamu sudah lengkap, nggak ada yang lubang, nggak ada yang bolong gitu ya. Mau pinjem wajahnya siapa yang ganteng atau yang cantik gitu, dia juga udah nggak bisa. Satu-satunya jalan untuk meminta tolong kepada keluarganya atau temannya hanya dengan wujud itu. Dia bisa masuk ke ranah kita dan ingin minta tolong, didoakan atau disempurnakan karena dia matinya nggak baik gitu. Oh, berarti yang mati nggak baik itu
Dia tuh pengen kembali ke dunia, pengen minta doa intinya. pengen nebus kesalahannya, tapi dia sudah nggak bisa masuk ke ranah dunia. Akhirnya perbentukan yang paling indah bagi dia tuh itu udah paling bagus. Paling bagus menurut dia. Bayangin. Paling bagus aja kita takut oleh paling jeleknya coba. Dari semua kan orang lihat jalannya tuh kalau di film gitu. Kalau saya lihat nggak begitu. Saya lihat nggak anjlok-anjlokan, tapi lebih bias. Dia itu ke kakinya bias, itu aja terbang gitu ya. Iya, melayang ya. Terbang melayang gitu antara dua alam itu tadi itu. Dan ya di situ saya dapat pelajaran bahwa mereka sebenarnya tidak nakut-nakutin kamu. Mereka tuh pengen jumpa sama kamu. Coba deh anak ini dia tahu orang-orang yang ini sedang terbuka mata batinnya nih. Makanya tiba-tiba kamu lewat atau apa, itu ngelihat, itu mata batin kamu saat itu sudah terbuka otomatis. Saat itu kok goyang-goyang. Ada fasenya ya. Nakut-nakutin. Wah, kena badan kamu. Mentang-mentang di gudangnya. Jadi itu Mas yang saya tahu ya. Begitupun juga yang namanya Kunti. Gitu. Nah, perbentukan yang masih menyerupai dengan sosok manusia itu bentuk-bentuk jiwa-jiwa yang tidak sempurna. Dia gentayangan di sana. Itu pengen kembali untuk menyempurnakan diri supaya bersatu lagi dengan alam semesta. Tapi dia di alam gentayangan. Akhirnya kesana nggak bisa, kesini nggak bisa, minta tolong ke dunia, ternyata diusir. Gitu kan? Begitu nongol, wah lari, atau kalau enggak, kamu saya usir, kamu gitu. Oh iya, ini gitu? Salah satu nih. Salah semua, Mas. Salah semua nih. Berarti mau minta tolong diusir sama Ki Alam. Minta tolong diusir, karena emang bahasanya juga beda, ataupun kalau terdengar suaranya juga menyeramkan. Tolong. Gitu tuh. Iya. Dia nangis kadang-kadang di tengah malam. Ya mesti jadi merinding juga saya. Ingat lagi gitu. Karena saya pengalaman itu pernah kejadian seperti itu. Ternyata mereka pengen didoakan dan pengen minta tolong gitu. Ya akhirnya sebisanya saya, siapapun itu ya tak doakan gitu loh. Cuman akhirnya orang itu membuat kesimpulan sendiri. Sosok itu namanya Kunti. Dari mana Kunti itu kan? Dan itu paling terkenal di Indonesia. Dan Kunti. Dulu Kuntinya cuman putih. Sekarang macam-macam. Ternyata kayaknya wah ini harus ada peradaban baru, ini upgrade yang baru nih, kita bikin Kunti merah. Karena gitu tuh. Itu siapa yang bikin? Kita tuh. Iya, katanya ada tuh merah tuh Kunti. Karena ada itu. Dibikin oleh kita sendiri gitu. Tapi belum sukses membuat pocong merah. Ya, belum sukses ya. Karena yang dipocong masih tetap pakai kain putih. Iya. Gitu. Jadi walaupun di dunia hiburan atau apa membuat sebuah parodi atau film-film yang misalkan pocong merah, pocong hitam, dia nggak bisa booming ya. Begitu Kunti merah belum cukup booming juga. Terus ada Suster Ngesot gitu juga dulu kan nggak ada ya. Iya benar, nggak ada Suster Ngesot ya dulu ya. Kamu juga boleh bikin siapa. Dan saya justru melihat dunia perhantuan nanti setelah saya sudah nggak ada gitu. Zaman-zaman mungkin 2030 ke atas. 2050 ke atas. Jadi orang-orang seusia saya itu nanti sudah nggak ada kan. Ya. Kamu, saya, berapa lama sih gitu. Ya. Walaupun 100 tahun di umur 2050 mungkin ada juga udah ongkruk-ongkruk gitu kan gitu. Ya, yang tua dulu lah, baru yang muda gitu lah kan. Biasanya sih begitu yang belum rasain muda, kalau nggak bermanfaat mending singkirin aja. Tua-tua tapi masih bermanfaat, jadi ya dipertahankan gitu. Tawar menawar. Masya Allah, astagfirullah.
Jadi gitu Mas. Salah satunya itu ya. Salah satunya lagi. Nah ini kan salah semua kan jadinya. Bahasanya ya itu bahasa umum. Pokoknya salah satunya itu perbentukan dari diri kita sendiri gitu. Dan kalau ini saya bilang logis kok, nggak batin-batin amat, logis. Artinya nama-nama itu terus perbentukan itu gitu ya, itu logis. Kita sebagai orang Muslim hantunya selalu itu. Iya betul. Di orang Tionghoa beda lagi tuh, vampir ya. gitu ya. Begitu dikasih pocong nanti nggak pas, ya nah, di Bali juga beda. Setiap ras suku itu punya perhantuan masing-masing. Coba. Itu juga kalau dianalisa kan logis aja gitu. Nah, cuman makhluk yang di dalam bentuk itu memang ada gitu loh. Makhluk yang di dalam bentuk itu. Seperti saya nih, bentuknya seperti ini. Tapi di dalam ada satu nyawa, jiwa, ruh di situ gitu loh. Itu yang tidak bisa berbentuk. Yang tidak bisa dianalogikan dengan apapun gitu loh. Jadi semua perbentukan yang kasat mata atau yang dilihat oleh mata batin yang awal itu perbentukan manusia semua. Berawal dari sugesti tadi. Nah sekarang contohnya begini, sampean jalan ke satu tempat, setiap hari jalan, bahkan malam-malam itu santai aja jalan sampean. Di pinggirnya ada pohon beringin besar, tapi sampean jalan biasa aja. Begitu besoknya saya tanya, Mas, sampean semalam jalan situ lihat apa? Lihat apa? Nggak lihat apa-apa. Wah, sampean tahu nggak? Itu di pohon beringin itu, angkernya bukan main. Pernah ada kepala jatuh, pernah ada orang kakinya doang jalan. Besok jalan ke situ nggak berani lewat. Nggak berani lewat kan? Sugesti tadi dibangun. Jadi mendingan nggak tahu kan? Itulah hebatnya kalimat, bisa mensugesti orang sehingga yang tadinya rasa takut itu sudah kependam jauh, tiba-tiba mendominasi di atas. Nah, tugasnya kita itu bagaimana caranya menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa berani itu. Tugasnya itu gitu. Bukan nggak akan hilang rasa takut. Sesakti apapun tetap takut. Paranormal tuh sakti, mau paranormal takut, ya? Apapun takut. Cuman kalau udah image-nya paranormal itu lebih apa ya? Lebih ngisin-ngisini kalau sampai takut gitu loh. Makanya mendingan nggak usah menyandang titel apapun, paranormal, spiritualis, kalau ternyata diperlihatkan terus tiba-tiba lari gitu ya. Kalau orang umum biasa kan ya namanya juga orang biasa. Ya. Kalau saya kan ya apalagi saya, makanya saya bilang saya juga bukan paranormal, bukan praktisi apapun. Jadi kalau melihat ke situ ujuk-ujuk bruk ya kaget ya mau lari gitu. Cuman buru-buru istighfar, enggak, saya bisa mengendalikan. Enggak, saya paranormal. Iya. Izin dong katanya. Enggak seizin itu, kan saya cuma pelukis. Oh, pelukis ya. Bukan paranormal, pelukis masih. Tapi terkenal loh jadi paranormal nih. Ya wis ben. Saya hidup di antara para orang normal gitu kan. Ini paranormal gitu. Tapi gitu. Ini lukisan Ki Alam nih di belakang ada sosok-sosok apa ya? Dibilang makhluk bukan makhluk, dibilang siluman bukan siluman, itu selalu ada tuh siapa itu? Menurutmu apa? Kalau kata orang sih khodam, tapi khodam tuh apa? Khodam tuh apa, coba jelasin khodam tuh gimana coba? Iya. Katanya sih. Ini sudah masuk semakin dalam. Ya, khodam itu banyak yang bilang khodam itu pembantu. Atau mungkin ada orang yang bilang mengambil dari kalimat khodam, hadam itu mungkin bahasa mana, Arab atau mana gitu. Katanya gitu. Ini baru katanya ya. Katanya itu pembantu atau orang yang mau membantu, dan begitu masuk ke Indonesia untuk ngasih nama khodam yang sisi lain di luar diri kita. Gitu lah. Pembantu. ART bukan itu? Ya kan bisa ke situ. Kalau diterjemahkan mentah kan bisa
pembantu rumah tangga seperti itu kan. Kan serem. Pembantu. Itu Nah. kayaknya gitu loh. Kok Belakangnya Nah, begitu. kalau menurut saya sih kalau buat saya pribadi gitu loh, hodam ya hodam aja gitu loh. Oh. Nggak ada arti tertentu untuk itu pembantu lah, itu apa gitu loh. Pendamping mungkin. Pendamping juga, pendamping kita kan istri. Waduh. Ayo, opo Salah banyak. Salah. Makanya udah hodam aja. Ya, Cuman kebetulan sama kedengarannya sama bahasa yang di sana gitu. Nah, gitu. Menurut saya sih begitu aja. Hodam itu wis hodam, bukan pembantu atau bukan apa tadi penjaga. Coba nih pendengarnya Ki Alam nih, khodam tuh apa? Coba ditulis di komentar. Khodam tuh apa? Masih bingung nih Ki Alam. Teman-teman, apa saya juga bingung menerangkan khodam itu apa itu. Kalau sudah bahasa umum ya itu penjaga, atau kalau di Jawa lebih asik didengar perewangan. Perewangan. Ya. Perewangan. Padahal kan sama aja itu kan. Perewangan kan ngerewangi, membantu gitu. Cuman di kalimat perewangan kayaknya lebih sakral gitu dah. Gitu. Mungkin di teman-teman yang lain, misalkan dari suku mana nih, coba khodam itu namanya apa di tempat-tempat kalian ya? Kan pasti beda-beda kan? Bener. Saya juga pengen tahu, coba tulis di komentar. Mungkin di Kalimantan, di Bali, di mana khodam itu apa? Kalau di kita umumnya perewangan, kalau bantuin, kalau Jawa gangguin, perewangan. Kalau gangguin jadi apa? Apa? Gangguan. Iya kan gitu ya. Ya, terus apa tadi tuh? Iya, itu sosok apa? Memang ada tuh apa? Di belakang kan itu memang ada itu. Khodam memang ada atau enggak sih? Sebenarnya itu gimana itu? Ya saya sih lebih menjelaskan tentang bahwa kita punya fase-fase tertentu dalam perjalanan hidup, baik dalam ranah rasional, pemikiran, spiritual, itu memang ada tingkatannya. Jadi kita tidak bisa mendobrak bahwa itu kamu salah. Apa itu nggak ada di Islam, misalkan gitu. Misalkan gitu. Atau apa itu kamu lebih meninggikan yang kamu anggap khodam kamu. Ya, kalau bagi saya, kita punya perjalanan fase orang masing-masing. Mungkin di saat ini atau di saat itu, orang-orang itu sedang asik di situ. Seperti di dunia. Iya, di dunia perhodaman. Jadi jangan disangkal kalau itu tidak benar gitu loh. Ya, kita masuk aja ke dunianya itu. Kalau saya pribadi, karena saya pun pernah seperti itu. Saya pernah masuk ke area itu di dunia perhodaman yang saya merasa ada sesuatu di sebelah saya atau di yang mengelilingi saya. Pokoknya di area saya itu seperti ada sosok-sosok yang mengikuti saya. Itu dulu saya alami memang itu. Waktu saya masih seneng dulu tuh kayak ke tempat-tempat khusus kayak gitu ya. Ziarah gitu. Terus bersemedi, terus ya gitulah. Ada ngikut jadinya. Itu namanya apa sih? Langlang Buwono apa gitu dulu ya, pokoknya seneng gitu. Itu pun ada penuntunnya gitu. Dan hal-hal seperti itu memang saat itu sangat terlihat nyata. Saya bisa melihat sesuatu yang ada di samping-samping saya dulu gitu loh. Dan itu juga pembentukan energi lagi. Energi. Seperti kalau yang tadi kan ranahnya anggaplah jin gitu ya. Jin yang menyerupai pocong. Ini energi yang menyerupai, membentuk dirinya, mewakili sifatnya dan karakternya, dia membentuk dan memperkenalkan diri ke orang-orang yang didampingi, yang dan dijaga. Itu bukan jin berarti, energi bukan ya? Jin, itu beda lagi. Beda. Khodam itu beda berarti, bukan beda. Jin. Energi itu apa bentuknya? Energi nggak berbentuk. Nggak ada kan? Mungkin aura mungkin ya? Aura apa bentuknya? Waduh. Seksi. Terima kasih. Seksi dan cantik. Ya seperti itu Mas. Sama halnya tadi di ranah perhantuan ya. Sosok yang lain membentuk dirinya sesuai dengan ciri khas dan keyakinannya.
Begitupun Hodam, nggak beda jauh dengan itu. Mereka membentuk dirinya sesuai karakternya. Nah itu bedanya. Karakter orang ya. Karakter orangnya dan karakter energinya itu. Misalkan sampean tiba-tiba menjadi orang pemberani gitu loh. Itu biasanya ada pendorong dari energi lain yang tidak disadari oleh sampean gitu ya. Itu tiba-tiba sampean berani masuk ke satu tempat yang paling ditakuti. Itu secara tidak disadari, kalau secara nalar sampean itu penakut, gitu kan? Nah, kok tiba-tiba dia berani ya? Dan tidak terjadi apa-apa. Nah, itu bisa jadi ada sangkut paut ya tentu langsung ke Gusti Allah ya. Tapi ini rentetan ini kan pertanyaannya ke Hodam. Ya, ada energi-energi lain di dalam diri kita yang keluar, atau bahkan di alam semesta ini banyak energi yang tiba-tiba saat itu selaras dengan kita. Dia bisa menyatu ya sama alam ya, sama alam semesta ini. Jadi Hodam itu masih berhubungan dengan jiwa kita dan alam semesta. Nah, biasanya orang-orang yang tidak menerima itu ya tidak akan nyambung. Karena diterimanya oleh akal gitu ya. Kalau orang-orang yang berkecimpung di dimensi seperti itu, dia akan meyakini ya toh hanya untuk mengetahui keberadaannya, dan entah saya kebetulan atau ya saya anggap sih ini karunia buat saya, bukan kebetulan. Ketika saya melukiskan seseorang dan saya ya tetap ada doa-doa, saya bertawasul dulu siapa orangnya yang mau dilukis, makanya saya minta nama, minta sesuatu supaya saya lebih fokus. Dan di situ kadang ada yang dibuka, kadang ada yang enggak juga, itu sama itu. Mungkin ketemu energi kali ya. Iya, ada energi yang selaras bahwa orang tersebut pernah mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi di luar nalar gitulah. Atau merusak durungnya winarah. Paham ya? Itu bahasa mana itu? Dia mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Padahal dia nggak merasa belajar apa-apa. Dia nggak punya apa-apa. Dan setelah ada petunjuk itu, dia ya dikira hal biasa lah gitu lah. Dan ketika terjadi, baru dia kaget. Dia kaget. Karena belum peka ya, belum tahu ya. Belum peka, karena kayak saya masih pekok gitu loh. Antara peka dan pekok itu tipis gitu ya. Pekoknya buat saya aja, pekanya buat sampean ya. Amin gitu ya. Jadi gitu. Nanti timbulnya alam bawah sadar. Kesadaran diri. Itu nanti kunci awalnya kesadaran diri gitu loh. Dalam situasi apapun kita dalam keadaan sadar gitu loh. Sadar bahwa malam ini saya sedang ditanya. Maka saya harus jawab. Dan pertanyaanmu sudah ditulis apa belum? Belum. Jawab apalagi jawaban saya. Jadi ini mengalir aja ya. Kita obrolan mengalir, pure enggak pakai di teks ya. Casting dulu gitulah. Nanti kamu nanya ini enggak, Yus. Pokoknya ini mau obrolan biasa aja lah gitulah. Menemani kopi yang enggak kunjung datang. Gitu. Berarti selanjutnya obrolan ini alam bawah sadar nih berarti. Nyambung nih. Nanti ke sana, Mas, ke alam bawah sadar. Sambil ngimpi gitu. Makanya biasanya petunjuk itu datangnya ketika orang-orang itu sedang tidak sadar. Ya tuh, lagi tidur, ya tuh. Bener ya. Lagi tiba-tiba apa gitu lah, dia nggak sadar. Ngeliat gitu. Tahu-tahu mimpi. Wah, kayak nyata nih gitu. Itu bukan mimpi. Itu memang petunjuk itu ingin disampaikan langsung tapi nggak ketemu-ketemu. Karena menunggu kesadaran itu yang kesadaran logikanya itu hilang. Tapi nggak hilang-hilang gitu loh. Pokoknya berlogika terus gitu. Akhirnya petunjuk-petunjuk itu datangnya lewat ketika kamu nggak sadarin diri. Justru kesadaran diri itu ketika kamu nggak sadar gitu. Mungkin
petunjuk itu nunggu kita nggak sadar, karena kita sadar terus nggak datang petunjuknya. Tapi kesadaran diri, nah beda kan? Nah. Ada kesadaran diri yang sebenarnya semua manusia punya. Artinya kesadaran diri itu bisa jadi bahasanya alam bawah sadar gitu ya. Alam bawah sadar itu selalu hidup. Dalam situasi apapun dia selalu hidup. Misalkan lagi, ya tadi bilang lagi podcast, ya sudah kita ngobrol. Kalau lagi ngopi, nikmati kopi itu. Kita sadar bahwa sedang ngopi. Kita lagi makan, itu sadar kita lagi makan. Itu kesadaran yang logika ya. Logika. Baru yang logika itu. Ya kalau lagi makan, nikmati makanmu. Jangan makannya sambil nonton HP gitu. Dia nggak tahu dia makan. Kalau makan ingat utang jadi makan nggak? Ya itu dia. Makanya hidup ruwet itu seperti itu. Dia tidak menikmati rasa syukur. Nah ini kembalinya nanti ke rasa syukur. Kalau kata Bang Haji, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Gitu dah. Bang Haji, saya ngefans banget. Jadi pura-pura minjem suaranya gitu. Jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang lebih. Betul? Gitu. Setuju. Gitu. Setuju. Gitulah. Kesadaran diri dalam hal apapun. Atau mau tak kasih contoh gini. Kesadaran diri itu apa? Kita kan selalu banyak ngedengar kalimat-kalimat alam bawah sadar gitu ya. Tapi kita enggak tahu kan? Tahu nggak alam bawah sadar itu apa? Iya. Nggak kan secara tidak sadar dia adanya kan. Waktu kita tidur, tahu kita alam bawah sadar itu apa? Alam di waktu kita nggak sadar alamnya kan adanya kayak mimpi dunia lain. Ya, umumnya seperti itu ya, memahami. Tapi bisa nggak alam bawah sadar yang tertimpa oleh kesadaran ini bisa muncul di atas kesadaran? Kok bisa kan bawah sadar? Kok bisa di atas sadar? Nah itu maksud saya tuh itu. Munculkan alam bawah sadarmu. Tapi jangan 100%. Kalau 100% nanti hidupmu bukan di alam rasional nanti. Hidupnya di bawah alam sadar gitu. Karena kan kita hidup di alam nyata, rasional. Maka seimbangkan itulah. Rohani, jasmani itu seimbang, balance. Jadi jalannya tuh enak gitu. Oh, ini orang pasti lagi kerana di luar logika nih. Yang menangkap nanti alam bawah sadar kita. Dengan gitu. Sendirinya itu translate-nya langsung. Jadi ada waktunya ya. Iya. Berarti kayak kalau mobil matic ya, dia otomatis ya. Gitu. Jadi nggak perlu oper gigi, dia udah nyimbangin tanjakan, turunan. Nah itu cocok ke mobil. Makanya mau saya kasih contoh. Sampai bisa nyopir toh. Sedikit. Ya, artinya sampean dulu waktu belajar itu gimana? Apakah langsung bisa secara otomatis atau mesti ya butuh proses. Prosesnya kan panjang. Ngelihat dulu kan belum ada matic ya, kalau masih jarang, masih manual. Itu sampean kalau mau oper gigi kan pasti ngelihat. Nah, ngelihat dulu. Kenapa kamu harus ngelihat? Ya, karena belum hafal ya. Bukan belum hafal. Alam bawah sadar kamu belum keluar. Oh gitu. Jadi yang pengen ngelihat mata ini. Begitu kamu mahir, kamu ngelihat enggak? Oh itu alam bawah sadar tuh yang mainnya berarti ya. Oh di situ. Tiba-tiba kamu ngerem tanpa kamu pelajari. Di situ. Itu umpama ya. Itu umpamanya saya masukkan ke analogi kita nyetir mobil, belajar mobil. Tapi ingat, orang belajar itu lebih waspada daripada orang yang merasa mahir. Ya. Betul. Ya, ketika kamu belajar nyetir mobil, waspadanya bukan main. Ya, benar-benar lihat spion, hati-hati. Masih setengah kilo udah ngerem. Nah, celakanya begitu kamu mahir, udah nggak peduli spion lagi. Pakainya feeling, bisa. Lebih bahaya mana? Lebih bahaya merasa mahir, ya dah? Makanya tetaplah
kita menjadi manusia yang terus belajar supaya kita tetap waspada. Wah, itu kesimpulannya ini berarti ya. Dari situ kita akan keluar dengan sendirinya alam bawah sadar ketika kita latih. Iya, orang nyetir kan melatih dulu kan. Ya itu, begitu sudah mahir, kita nggak usah ngelihat persneling gigi lagi. Tak 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 tak, ngerem dengan sendirinya. Bahkan sambil ngerokok, sambil nyanyi, siap, sudah asik banget. Karena yang bermain, yang sudah di atas itu alam bawah sadarnya. Itu contoh kecilnya. Ya. Begitu kita terapkan di dalam kehidupan, kapan kita mengangkat alam bawah sadar, kapan kita menurunkan, itu sudah nanti seperti mobil matic. Kita sudah otomatis, klik satu, udah jalan aja. Oh, ada ini, dia akan rendah sendiri, akan naik sendiri. Tuh, kita menjadi matic. Makanya orang-orang tua sekarang sudah pada matic semua. Giginya sudah nggak ada. Termasuk saya sudah mulai jadi matic. Giginya tinggal berapa lagi gitu. Itu Mas, itu alam bawah sadar. Analoginya seperti itu. Dan selanjutnya otak kita, pikiran kita untuk mengolahnya. Oh, jadi begitu kan gitu kan? Ya, ya. Ketika saya kasih gambaran, oh iya ya. Itu yang dinamakan alam sadar itu. Ada kesadaran-kesadaran yang tidak disadari oleh pikiran kita. Iya, karena dilakukan terus-menerus, jadi akhirnya dia udah timbul otomatis. Tetap harus dilatih. Nggak bisa terus ujuk-ujuk. Aku bisa, mungkin ada yang seperti itu, tapi dia nggak paham alurnya gitu loh. Bahwa itu alam bawah sadar atau bukan, itu nggak paham alurnya gitu. Dan ketika dua-duanya mengetahui, itu lebih yakin gitu. Oh gini tuh, oh gitu loh gitu. Perjalanan alam bawah sadar, mata batin. Cuma mata batin tuh kalau dibedah masih jauh banget. Itu baru tadi taruhlah gerbang ya tadi. Gerbang lagi tuh. Kalau gerbang berarti kita belum masuk halaman tuh. Belum masuk. Nanti ada halaman, terus ada assalamualaikum, ketok pintu. Luas nggak halamannya? Luas nggak? Nah. Jangan-jangan mau ke halaman aja naik Grab. Nah, jauh banget. Gitu. Terus nanti apakah tuan rumah yang kita ketok akan keluar, assalamualaikum paket. Nah kalau udah paket pasti keluar itu. Ya, kalau udah paket taruh depan pintu tulisannya. Iya, tulisan depan pintu, taruh depan pintu. Gitu. Seperti itu. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nanti ketemu benar-benar yang sejatinya batin itu apa gitu loh. Itu juga menurut pengalaman saya. Berat, bahasa berat benar. Ya, batin itu kalau bisa jangan katanya, tapi kataku. Ketika bilang kataku berarti aku mengalami. Dan itu pengalaman itu kan beda-beda. Tapi kalau bilang kata si Anu, oh dia belum mengalami. Baru menjelaskan apa yang dia ketahui. Ya. Tapi kalau sudah mengetahui, dia merasakan betul. Makanya tidak bisa batin itu dilogikakan itu tidak bisa. Kamu sebagai orang logika yang cerdas, jangan ingin membuktikan, tapi buktikan bahwa kamu masuk ke dalam dan kamu akan merasakan sendiri. Ya. Itu yang lebih pasti. Berarti jangan itu tarik ke logika, tapi logika yang ke sana gitu, dibalik ya. Kalau saya jelaskan dengan logika, pasti logika itu akan memberontak. Memberontak, lawan. Akan melawan dengan kecerdasannya. Nah, di situ justru kebatinan itu kita membungkam kecerdasan kita. Membungkam keilmuan yang sudah kita pahami. Itu bungkam semua. Makanya ada tata cara meditasi, semedi, diam, tidak makan. Itu untuk apa? Untuk membungkus kecerdasan logika kita yang selalu membantah. Mungkin awal-awal, wah, mosok saya ini pengetahuan apa yang nggak saya dapat. Masa saya suruh begini? Suruh diem aja ya? Suruh diem, suruh menghilangkan pikiran-pikiran, mengosongkan gitu. Saya udah belajar banyak-banyak kok suruh dikosongkan. Di situ beratnya. Makanya orang-orang seperti itu ada yang memilih di goa, ada yang memilih di hutan, di tempat-tempat sepi, supaya membantu kebisingan-kebisingan. Menyendiri ya pokoknya ya. Tempat yang mungkin dalam sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu dia masih berlogika aja.
lambat laun jika dia memang yakin dan niat banget, saya terjang, saya harus membungkus kecerdasan saya. Itu lama-lama dia berangsur-angsur akan tertutup tuh egoisnya itu. Egois kepintaran kita akan tertutup. Bukan berarti hilang. Justru ketika sudah dia merasakan, sudah tidak merasakan apa-apa, yang ada kedamaian. Berarti mungkin bukan kecerdasan aja, hawa nafsu juga itu ya, Bro? Semua di situ. Makanya harus dikosongkan di situ. Sebenarnya lebih berontak tuh hawa nafsu sebenarnya, bukan cuma cerdas. Betul. Hawa nafsu yang tapi berontak. hanya dibungkus, bukan dibuang, karena nggak bisa dibuang ya. Justru ketika dia sudah melampaui batas dimensi logika, lompat ke dimensi batin, begitu keluar dari ranah persemediannya, taruhlah begitulah. Saya yakin 1000% orang yang tadinya cerdas akan lebih cerdas. Itu bedanya. Bukan berarti orang itu menjadi bodoh, tapi semakin cerdas. Segala sesuatu pertanyaan yang tadinya tidak logis, dia bisa memahami. Dia bisa menjelaskan. Oh, ternyata ini. Dia punya bahasa-bahasa batin yang bisa menjelaskan ke arah logika. Karena kecerdasannya. Nah, nggak banyak lah. Dulu saya, kalau saya banyak orang, berarti saya ngomongin orang banyak. Gitu. Kalau ngomongin banyak kebaikan nggak apa-apa. Ya. Ini juga salah satu bahasa batin yang saya coba tafakurin. Kan biasanya kita nggak boleh ngomongin kejelekan orang. Tapi begitu jadi pembicara, udah otomatis kita mencontohkan orang. Jadi contoh orang lain. Tidak sadar itu. Karena alam bawah sadarnya belum timbul, dia nggak sadar kalau dia sedang ngomongin kejelekan orang. Misalkan, misalkan saya ini aja sudah mau ngomongin orang. Nah, tuh. Gitu? Ini misalkan kesadaran si saya. Ini si A si B gitu misalkan ya. si ini si pembicara lah gitu. Banyak sekarang sekitar kita yang merasa sudah jago, ternyata itu berarti kan ada titik kejelekan. Dia mencontohkan orang lain. Nah, berarti dia sedang ngomongin kejelekan orang lain. Termasuk saya, ini yang ngomong dalam pikiran saya siapa orangnya ya? Pasti ada kan perbentukan sosok yang kita omongin walaupun nggak tercetus. Kita menyindir siapa gitu. Ulama kita mah cuman ngomong doang. Pasti dalam pikirannya ada wajah si ulama itu. Iya. Pasti. Itu logika. Tapi begitu batin yang bicara, tidak ada orang baik, tidak ada orang buruk. Baik buruk tergantung siapa yang mengucapkan. Kamu dibaikin saya. Ketika kamu cerita ke orang, di alam itu orang baik. Ya, karena saya baikin. Karena dibaikin. Kamu saya jahatin. Begitu kamu saya sakitin ya? Gitu. Sebaliknya kamu begitu ada orang cerita, di alam itu orang baik loh. Enggak, bohong. Buktinya saya. Saya disakiti dia. Baik dan buruk tidak ada. Di batin tuh baik dan buruk hilang ya. Hilang. Terus jadinya apa baik dan buruk hilang? Setara nanti kita. Kita itu bisa mensetarakan mana permata, mana kerikil. Kalau saya sandingkan kerikil dan permata, sampai milih mana? Permata pasti. Berarti kan jadi setara tuh kalau di itu ya. Kalau bagi orang yang sudah timbul kesadarannya, podo wae. Tergantung kebutuhannya. Nilai itu tergantung kebutuhannya. Nah, kalau kamu mau ngebangun jalan, terus begitu permata dijual ke sana sini nggak ada yang nerima, kamu permatanya mau buat bikin jalan hanya 1 biji. Sementara kerikil 1 truk, gitu dah. Nah, tergantung kebutuhan gitulah. Makanya timbulkanlah kesadaran alam bawah sadar kita yang bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Itu nanti kita punya kenikmatan, kebahagiaan tersendiri. Rasa syukur yang saya alami itu, mencoba belajar mana sedih, mana senang, sama aja ya, sama seimbang itu. Kapan kita sedih, kapan kita senang, susah ya. Masa wong sedih terus
sama aja ya nggak bisa ya. Bisa. Nah makanya seneng masuklah ke dalam dunia batin. Seneng nyanyi. Akan tahu rasanya. Sedih so nangis. Jadi harus merasakan. Susah emang. Kalau saya jelaskan gini cuman paling gitu-gitu. Tapi kan bingung. Sedih kok nyanyi. Ohnya ini ngerti. Seneng kok nangis. Ngerti apa bingung gitu ohnya itu. Ya. Bingung sedep. Iya. Ya itu Mas. Itu masih kalau buah tuh masih kulit Mas. Kalau buah kelapa itu kita masih kulitnya dan baru mau masuk ke serabut. Kulit luarnya belum serabutnya. Nanti kalau udah serabut kan semrawut. Berarti itu dunia semrawut di situ tuh. Anggaplah gitu ya, ibaratnya tepes yang semrawut. Nanti kita bisa nembus ke semrawutan itu, ternyata bukan enak. Kita menembus batok kelapa. Dimensi yang lebih keras. Apa itu dimensi yang lebih keras? Saya nggak bisa ngomong kecuali kamu melakukan sendiri. Yang jelas lebih keras dari dunia nyata itulah. Nanti kamu akan masuk lagi ke dalam. Setelah bisa menembus batok kelapa, yaitu menembus buah. Baru buahnya tuh? Ya baru buahnya. Dapat kita buahnya. Setelah bersusah payah sampai kekerasan kehidupan itu kita hantam sampai bedah sehingga dapat buahnya. Alhasil kan setelah masuk kita bisa menikmati buahnya, kita ketemu dengan airnya. Gitu dah. Nanti pertanyaannya, kalau orang yang kesadaran dirinya sudah timbul, dia akan berpikir ini bagaimana caranya air ini bisa masuk. Itu dia. Kalau orang logika, beli aja es kelapa muda, selesai. Itu dah. Tapi cara menikmati orang batin begitu. Dia akan mempertanyakan. Justru lebih sadis tuh pertanyaannya. Dari mana air kelapa ini? Dari mana air kelapa ini? Ketika dia sudah bisa menemui secara ilmiah, ternyata antara ini dia masuk situ, dia lebih kritis lagi. Lalu rasanya dari mana? Itu deh. Rasa air kelapa kok beda-beda. Padahal sama-sama buah kelapa. Ada yang agak asin, ada yang agak asam. Iki rasanya sokondi. Itu diolah sama orang. Setelah ketemu rasa, yang naruh rasa itu siapa? Nanti sampai ke sana. Jelimet banget batin ya ternyata ya. Makanya harus mecahin batok kelapa itu maksudnya. Jadi sebenarnya lebih keras dari kecerdasan logika. Karena pertarungannya pertarungan batin. Kalau logika pertarungan kecerdasan. Kita harus bisa cerdas, harus banyak wawasan sebanyak-banyaknya, dan ketika kita masuk ke alam bawah sadar dan mempunyai mata batin yang terbuka, itu 1000% akan lebih cerdas, Mas. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak ditanyakan oleh manusia, oleh akal. Akalnya sendiri, akal. Iya. Tapi dipertanyakan oleh sekeliling kita. Bukan hanya hodam, bukan hanya jin yang membentuk ini itu. Semua makhluk Tuhan, termasuk pohon, rumput, batu, pasir, mereka pada bicara. Bisa bicara, bisa nanya. Iya. Kan nanti lebih stres lagi kalau dijelasin. Iya. Stres lah, Mas. Makanya coba kita kembali lagi ke alam logika lagi nanti. Itu dulu deh dimensi tadi hantu. Ya kan? Berarti kan udah jauh banget kan kita ngomong hantu itu tiba-tiba sudah nyampe mana tuh? Sampai air kelapa. Sampai air kelapa. Berarti ranahnya jauh ya tingkatan itunya, fasenya. Makanya ini fase kalau buah kelapa ini baru batang yang kita lihat. Belum mencoba naikin. Nyampe ke situ lagi tuh. Si pohon kelapa itu bicara, coba kamu naikin saya. Coba kamu dilihat di atas saya apa aja. Jangan cuma menikmati gitu kan? Itu yang ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar logika yang alam semesta mempertanyakan dan berdialog. Berdialog sama alam semesta. Yang saya bisa ngomong begini, saya juga enggak baca. Saya tidak mempelajari fase-fase
Kamu harus gini-gini, itu kan dulu. Begitu kerana sekarang seperti itu. Kemanapun saya jalan, kadang-kadang si pohon itu bicara. Woi. Kan sulit. Wong edan Mistis. lebih mistis dari hantu. Dari hantu. Pohon bicara sama Ki Alam. Sampai diperfilmkan di Lord of the Ring itu kan pohonnya bergerak. Ketika pohon merasa didiskriminasi lah, disolimi gitu oleh manusia. Itu kan gambaran juga. Dan itu saya pernah terjadi. Ini pengalaman saya pribadi. Saya pernah naik motor jalan ke satu tempat yang rindang gitu. Jalan raya biasa. Tiba-tiba saya dijatuhin itu ranting pohon. Prak gitu. Tapi saya terhenti gitu. Seolah pohon si ranting itu mengisyaratkan sesuatu. Nyapa. Iya. Ya tetap saya logika iki pi. Aduh, asem tak singkir gitu. Yang Rasulullah tetap asyona Rasulullah. Wih, asem. Nah, tiba-tiba begitu saya kepinggirin, dia seolah-olah bicara sama saya. Bahasanya beginilah. Ki Alam, maukah kamu jadi seperti saya? Aku tadi pohon. Mau enggak? Kesabaran manusia tidak ada yang akan sanggup melebihi kesabaran saya. Kok iso gitu? Saya memang bertugas dan diamanatkan untuk seperti ini. Sebagai pohon sifatnya harus ini, gitu kan? Dijelasin. Iya, dijelasin. Jangan dikira saya tidak punya otak dan akal. Manusia pernah menganggap saya tidak punya akal karena saat itu dia membandingkan